Alright, jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat sebuah table. Nah, biasanya ketika kita menggunakan table, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya data, ya. Nah, jadi ketika misalnya Anda ingin menyajikan data lebih rapi, maka silakan gunakan table. Nah, dimana kalau misalnya Anda punya data yang sangat banyak atau besar dan ingin menyajikannya itu dengan rapi, tabel adalah solusinya. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya tabel ketika misalnya kita bekerja ya, tidak akan pernah terlepas dari kolom dan baris, gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam Microsoft Excel, gitu ya. Di Microsoft Excel itu selalu ada yang namanya kolom dan baris, yang dimana kolom dan baris itu akan kita manfaatkan untuk menyajikan data yang kita miliki. Maka dengan itu, bagaimana cara membuatnya di dalam HTML? Mari kita lihat videonya. Oke, yang pertama, ini di project yang kemarin, kita akan buat sebuah file baru lagi, kita gabungkan semua. Oke, ini saya close dulu, saya akan buat table gitu ya, table.html. Nah, seperti biasa, maka saya akan buatkan sebuah struktur HTML dasar. Oke, di sini saya akan buat belajar table. Nah, jadi pada saat misalnya Anda ingin menggunakan sebuah table, ada hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Tabel itu memiliki struktur, yaitu ada head, kemudian ada body, dan ada footer. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Ketika misalnya Anda membuat sebuah table di dalam halaman atau di dalam website Anda, atau misalnya di dalam aplikasi yang sedang Anda bangun, maka perhatikan ketiga komponen tersebut. Jangan sampai terlewatkan. Oke? Nah, jadi kita akan buat head ya, atau sering digunakan yang namanya dengan head ya. Nah, ini. Nah, apa yang ada di dalam head ini? Ya, kita akan gunakan yang namanya nama-nama kolom yang mau kita buat. Nah, misalnya nomor, gitu ya. Kemudian di sini produk, gitu ya. Misalnya saya akan buat product name, gitu ya. Product name. Tuh, semisal, kemudian ini adalah produk. Oke, ini adalah produk code. Kemudian ini adalah product name, ini adalah produk price, ya. Kemudian ini adalah produk quantity, dan ya lain sebagainya. Nah, ketika misalnya kita jalankan ini, kita lihat ya, kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, dia menampilkan seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan coba buat di dalam sini. Nah, jadi karena kita tadi langsung menuliskan head, ini adalah struktur yang salah, gitu ya. Kenapa? Karena ada tadi yang lupa, gitu ya kan. Kita harus tuliskan yang namanya table. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Alright. Nah, di dalam table ini kita bisa membuat yang namanya border sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa lihat sekarang. Kemudian ada lagi yang namanya cell. Oke, itu tidak usah kita tambahkan. Kemudian ini ada body. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ketika misalnya sudah mulai menggunakan bagian body, maka hitung jumlah head-nya, gitu ya kan? Hitung jumlah head-nya. Nah, misalnya ini saya tambahkan lagi action. Tuh. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti ada 6 gitu ya kan? Nah, di dalam body, disitulah kita akan menentukan yang namanya row dan data, gitu ya. Nah, dimana ketika misalnya kita mau menentukan sebuah row di dalam body, maka kita akan tuliskan yang namanya tr. Artinya inilah table row. Nah, di dalam table row itu akan ada di situ data, ya. Nah, kita akan buat di sini adalah td, misalnya 1, ya. Product name misalnya book, gitu ya. Misalnya ini adalah book. Kemudian di sini adalah price-nya itu misalnya 45.000.
Oke, kemudian quantity-nya 40 dan actionnya adalah semisal ya, ini kita asumsikan saja gitu ya. Ini seharusnya TD gitu ya, table data. Alright, jadi misalnya ini kita buat buku, dan seandainya misalnya kita mau buat action ya, kita bisa buat di sini. Oke, ini kita kosongkan aja, kita gunakan tanda pagar saja, misalnya edit ya, dan hapus atau update or delete ya, kita akan gunakan delete di sini. Alright, nah jadi sebenarnya ini strukturnya sudah terbentuk. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lebih jelas lagi terkait dengan UI-nya tadi, ya kita bisa lihat di sini. Nah, seharusnya ini ada salah penempatan. Kenapa? Karena produk code-nya itu kita tidak sertakan ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini namanya code, misalnya BRG 1001 gitu ya. Nah, ketika misalnya kita lihat sekarang semua nilainya, semua kolom dan value-nya sudah pada tempatnya gitu ya. Ada product name-nya, ada product code-nya, kemudian price, quantity, dan juga action. Oke, jadi itu kita bisa gunakan seperti struktur ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa juga tambahkan yang namanya tfoot gitu ya. Nah, biasanya tfoot ini akan digunakan sebagai catatan kaki ya. Nah, andai kata gitu ya, misalnya ini sering digunakan untuk tabel transaksi biasanya. Kenapa? Karena di dalam tfoot itu kita bisa menjumlahkan. Semisal ya, saya coba tambahkan di sini sekitar nih ya, misalnya ini 2, misalnya ini juga 2, misalnya pen, misalnya seperti ini. Kemudian ini 30 dan ini 25. Kita lihat. Oke. Nah, biasanya kita bisa jumlahkan ini jumlah kuantitinya itu berapa. Misalnya si customer itu dia belinya berapa items. Nah, misalnya book misalnya 1, pen 1. Nah, kita bisa jumlahkan. Artinya ketika misalnya kita menggunakan tfoot ini atau table foot, maka dia akan menampilkan jumlah dari row sebelumnya. Nah, artinya bukan jumlah row-nya, tapi value dari masing-masing row tersebut. Oke, nah kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ya, kita tinggal membuatkan tr gitu ya kan, seperti yang tadi td. Kemudian ini kita bisa manfaatkan total gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan ini. Oke, kita bisa perhatikan ini. Kemudian bagaimana caranya supaya ini bisa termerger dari kolom 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya call span yaitu 4. Alright. Oke, ini sudah kelihatan. Dan selanjutnya kita tinggal menambahkan satu lagi. Semisal ini tadi adalah sekitar 70 ya. 70. Kita lihat. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini kita tinggal manfaatkan, yaitu value-nya 2. Kenapa? Karena tinggal 2 kolom yang tersisa untuk produk quantity-nya ini tadi. Alright, jadi saya rasa itu saja ya untuk penggunaan dan cara membuat table. Ya, silakan dipahami dan dipelajari. Dan untuk topik berikutnya kita akan mempelajari yaitu terkait dengan multimedia. Okay, see you the next video.